Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, yaitu ada Andita Deara, Fahrian Anditya, dan Katri Huta Barat, akan membahas tentang pencurian data. Yang pertama, pengertian data. Menurut KBBI, keterangan yang benar dan nyata. Contoh, pengumpulan data untuk memperoleh keterangan tentang kehidupan petani. Yang kedua, dapat dijadikan dasar, kajian, analisis, atau kesimpulan. Secara umum, pengertian data dapat didefinisikan sebagai nilai atau value yang mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau peristiwa. Irmansyah 2003. Pengertian data atau count. Menurut para ahli, menurut Zulkifli AM, data adalah keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri-sendiri, belum diorganisasikan, dan belum diolah. Menurut Turban 2010 P41, data adalah deskripsi dasar dari benda, peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang direkam, dikelompokkan dan disimpan, tetapi belum terorganisir untuk menyampaikan arti tertentu. Menurut Haryanto 2004, definisi data merupakan sebuah rekaman dari fakta, konsep, atau instruksi yang harus diproses untuk menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Menurut H.J. Sriyanto, data adalah keterangan atau informasi tentang objek penelitian. Pencurian data. Pencurian data itu merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau data tersebut dijual kepada orang lain. Pencurian data ini sangat merugikan orang yang datanya hilang karena tercuri oleh pelaku pencurian data tersebut. Ada beberapa kemungkinan hal yang akan terjadi, yaitu data pribadi Anda dapat diubah oleh pelaku, data privasi Anda juga dapat disebarluaskan oleh pelaku. Sumber Kompasiana. Teknik pencurian data. Teknik session hijacking. Dengan session hijacking, hacker menempatkan di sistem monitoring atau spying terhadap pengetikan yang dilakukan pengguna PC yang digunakan oleh pengguna mengunjungi situs. Untuk mengatasi masalah ini, pengguna sebaiknya menggunakan komputer yang benar-benar terjamin dan tidak digunakan oleh sembarang orang. Misalnya komputer di rumah, kantor, atau sebagainya. Teknik session hijacking. Seperti pada ilustrasi bioskop, untuk membantu penjaga pintu studio mengetahui setiap penonton yang masuk adalah penonton yang sah, diperlukan bukti berupa tiket. Dalam HTTP, tiket bioskop itu merupakan session identifier yang tidak lain adalah untaian karakter dan angka yang panjang dan acak. Ketika pengunjung pertama kali datang, server akan memberikan tiket berupa session ID. Ketika server menerima server akan memeriksa apakah session ID itu valid. Jika session ID valid, maka server yakin bahwa request ini datang dari returning visitor, bukan dari orang asing. Ingat, ilustrasi bioskop di awal ini seperti penjaga pintu studio yang yakin bahwa Anda adalah penonton yang kembali masuk setelah keluar dari toilet. Ada dua media yang untuk membawa session ID, yaitu cookie dan URL. Cookie biasanya merupakan file teks yang disimpan oleh browser dan dikirimkan kembali ke server bersama setiap request. Session ID yang dibawa melalui URL umumnya berbentuk parameter seperti session ID 123 123. Bayangkan bila Anda keluar bioskop untuk ke toilet, tiket Anda jatuh dan saya temukan. Lalu saya masuk ke bioskop dengan tiket itu, apakah saya diizinkan masuk? Tentu saja boleh, karena saya memegang bukti tak terbantahkan berupa tiket. Sedangkan Anda yang kehilangan tiket tidak boleh masuk ke studio, karena penjaga studio tidak mengenali wajah Anda. Itulah yang akan terjadi bila seseorang mencuri session ID. Jika Anda sedang membaca email atau session ID dan dicuri orang lain, maka orang lain itu juga bisa membaca email Anda dan server Anda yakin bahwa orang itu adalah Anda. Session hijacking. 1. Predict.
Teknik ini mirip dengan judi togel, yaitu dengan cara menebak-nebak angka. Kemungkinan berhasil tergantung dari tingkat keacak-acakan session ID. Bila session ID tidak cukup random, bahkan cenderung mengikuti suatu pola, maka kemungkinan session ID ditebak. Namun umumnya session ID sekarang sudah menggunakan fungsi random dan ukurannya panjang, sehingga kecil kemungkinan berhasil dengan cara ini. 2. Fixed. Kalau menebak dan menyadap session ID sudah dilakukan, maka cara lain dengan memaksa korban menggunakan session ID yang sudah dipilih sebelumnya oleh attacker. Serangan ini disebut dengan fixation attack. Teknik paket sniffing. Pada teknik ini, hacker menggunakan monitoring atau penangkapan paket data yang ditransmisikan dari komputer klien ke web server pada jaringan internet. Untuk mengatasi klien sebelum dikirimkan melalui media internet ke web server. Teknik paket sniffing. Sniffing dalam pengertian berarti mengendus. Merupakan aktivitas menangkap paket-paket data yang lewat dalam sebuah jaringan. Sniffing sendiri digunakan untuk menangkap informasi-informasi vital dari sebuah jaringan seperti password, email teks, dan file transfer. Sniffing biasanya digunakan untuk menyerang protokol-protokol telnet, HTTP, POP, IMAP, SMB, FTP, dan lain-lain. Dalam metode hacking, sniffing dibagi menjadi dua bagian, passive sniffing dan active sniffing. Hamid 2017. 1. Passive sniffing. Passive sniffing merupakan aktivitas sniffing yang dilakukan pada jaringan dengan media penghubung hub, di mana hub akan melakukan broadcast seluruh paket data yang melewati ke seluruh node yang terhubung di hub tersebut. Hub merupakan perangkat komputer yang merupakan broadcast paket data ke seluruh jaringan, hingga sniffing jaringan hub sangat mudah dilakukan. Hamid 2017. Yang kedua, active sniffing. Active sniffing merupakan aktivitas sniffing yang dilakukan pada jaringan dengan media penghubung switch atau sejenisnya. Switch sendiri merupakan sebuah perangkat penghubung yang chip untuk menyimpan tabel MAC address. Switch tidak lagi membroadcast paket ke seluruh jaringan, namun paket yang dikirim hanya merupakan port tujuan saja, sehingga sangat sulit untuk melakukan sniffing pada switch. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Katri. Untuk Katri, mohon dilanjutkan. Untuk teknik pencurian data selanjutnya yaitu ada teknik DNS spoofing. Spoofing adalah salah satu kejahatan di dunia maya yang cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal baik berupa perangkat komputer, mobile, email, serta akun lainnya, dan kemudian penjahat tersebut akan berpura-pura bahwa dia adalah pemilik yang asli. Tujuan melakukan spoofing untuk mendapatkan informasi sensitif baik dari individu maupun organisasi. Setelah berhasil mendapatkan akses yang pasti, hacker akan mulai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Biasanya spoofing dilakukan dengan memanipulasi menggunakan nama organisasi atau perusahaan ternama, sehingga membuat orang-orang percaya untuk memberikan data sensitif yang dimiliki seperti username dan password. Spoofing biasanya dilakukan dengan mengirimkan file yang berisi malware atau membuat link yang berisi halaman palsu dengan form-form lengkap, termasuk penggunaan logo perusahaan palsu. Setelah Anda memasukkan semua data, maka akan dikirimkan kepada pelaku spoofing. Misalnya www.clickbca.com merupakan situs yang asli, maka hacker akan membuat situs bernama www.click-bca.com. Dengan demikian, pengguna membuka alamat yang salah. Ia akan tetap menduga bahwa ia mengunjungi situs Klik BCA yang asli. Sumber dari script.com. Jenis-jenis spoofing. Spoofing tidak hanya sebatas mengakses secara ilegal saja. Ada beberapa jenis spoofing dengan target berbeda yang perlu Anda waspadai. Berikut beberapa jenis spoofing. Yang pertama itu ada email spoofing. Spoofing email ini menjadi kejahatan yang paling sering terjadi di internet. Biasanya mereka mengirimkan email dengan pengirim palsu dengan tujuan untuk mencuri informasi penting yang Anda miliki. Biasa mereka menggunakan alamat palsu dengan menyamar sebagai teman, rekan kerja, organisasi, dan perusahaan. Dari segi logo, font, tombol CTA jika dibandingkan aslinya akan terlihat sama. Cek juga biasanya spoofing banyak ditemui kesalahan dalam pengetikan atau typo.
Jadi jika mendapatkan email yang mencurigakan, lebih baik dihapus saja agar lebih aman. Yang kedua ada IP spoofing. IP spoofing adalah jenis spoofing dengan memanfaatkan IP untuk menyembunyikan atau menyamarkan lokasi dari mana asal mereka mengirim dan menerima data secara online. Tujuan IP spoofing ini agar mereka tidak bisa dilacak saat melakukan tindak kejahatan di dunia maya. Yang ketiga ada web spoofing. Web spoofing ini adalah serangan spoofing dengan target website yang mana hacker melakukan perubahan akses dan membuat duplikasi website. Jadi jika ada pengunjung yang datang tidak merasa curiga, padahal sebenarnya mereka sudah menjadi korban spoofing. Kadang juga ada yang melakukannya dengan redirect website asli ke website tiruan dengan tampilan yang sama sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Cara pencegahan spoofing. Untuk meminimalisir terjadinya spoofing, Anda bisa mencegahnya dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada enkripsi dan autentifikasi. Enkripsi dan autentifikasi untuk semua yang menggunakan kata sandi, sehingga ada pengaman double sehingga susah untuk ditembus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati menerima email. Saat menerima email, Anda perlu mengecek dari pengirim email, isi email, dan tautan link, lampiran supaya dicek secara teliti apakah itu email benar atau email percobaan spoofing. Jika terindikasi spoofing, Anda bisa langsung menghapusnya saja agar lebih aman. Yang kedua, nyalakan spam filter. Spam filter bisa mendeteksi sejak dini untuk email-email yang terbukti mencurigakan. Jadi email yang masuk ke inbox sudah aman, tidak ada indikasi spoofing. Yang ketiga, hindari klik link atau tautan. Hindari untuk melakukan klik link atau tautan yang tidak jelas. Dari klik tersebut, pelaku kejahatan cyber sudah bisa melakukan report data Anda. Teknik selanjutnya itu teknik website defacing. Pada teknik ini, hacker melakukan monitoring atau penangkapan paket data yang ditransmisikan dari komputer klien ke web server pada jaringan internet. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan enkripsi atau penyandian paket data komputer klien sebelum dikirimkan melalui media internet ke web server. Pada teknik ini, hacker melakukan serangan pada situs asli, misalkan www.clickbca.com, kemudian mengganti isi halaman yang ada pada server tersebut dengan miliknya. Dengan demikian, pengunjung akan mengunjungi alamat server yang benar, namun halaman yang dibuat hacker. Untuk mengatasi masalah di atas, server e-commerce perlu dikonfigurasi dengan baik agar tidak memiliki security hole dan harus dilengkapi firewall yang akan menyaring paket data yang masuk ke situs tersebut. Teknik yang selanjutnya itu teknik phishing. Phishing adalah cara untuk mencoba mendapatkan informasi seperti username, password, dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Komunikasi yang mengaku berasal dari populer situs web sosial, situs lelang, prosesor pembayaran online, atau IT administrator biasanya digunakan untuk memikat publik supaya tidak curiga. Phishing biasanya dilakukan melalui email spoofing atau pesan instan, dan sering mengarahkan pengguna untuk memasukkan rincian di sebuah website palsu yang tampilan dan nuansa yang hampir sama dengan yang aslinya. Phishing adalah contoh dari teknik rekayasa sosial yang digunakan untuk menipu pengguna dan memanfaatkan kegunaan miskin teknologi keamanan web saat ini. Upaya untuk menangani meningkatnya jumlah laporan insiden phishing termasuk legislasi, pelatihan pengguna, kesadaran masyarakat, dan keamanan teknis. Sebuah teknik phishing digambarkan secara rinci pada tahun 1987, dan penggunaan pertama istilah phishing itu tercatat pada tahun 1996. Istilah ini adalah varian dari memancing, mungkin dipengaruhi oleh phishing dan menyinggung umpan yang digunakan dalam harapan bahwa calon korban akan menggigit dengan mengklik link berbahaya atau membuka lampiran berbahaya dalam hal informasi keuangan dan password kemudian dapat dicuri. Bahaya pencurian data. Beberapa bahaya pencurian data itu antara lain seperti yang pertama, data dapat dijual di dark web. Informasi yang dicuri itu lantas diposkan ke dark web. Dark web adalah bagian tersembunyi dari internet yang hanya bisa diakses menggunakan software khusus. Lewat dark web ini pula para kriminal cyber bisa membeli dan menjual data. Yang kedua itu data pribadi Anda dapat diubah oleh pelaku. Informasi pribadi kita dapat diubah oleh pelaku untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Pencuri dapat menggunakan akun Anda, lalu Anda bisa kehilangan kendali pada akun-akun Anda, seperti akun e-commerce, sosmed, dompet digital, email, dan lainnya. Yang ketiga, data privasi Anda juga dapat disebarluaskan. Contoh dari bahaya pencurian yang ketiga ini yaitu misalnya nomor telepon pribadi kita diketahui, kemudian nanti bakalan banyak telemarketing yang menghubungi lewat telepon langsung dan munculnya SMS
spam, menawarkan pinjaman, judi online, dan lain sebagainya. Salah satu contoh kasus sederhana yang paling sering terjadi di sosmed. Data diri Anda ini dapat digunakan untuk melakukan penipuan. Nantinya akses ke email atau nomor ponsel berhasil dicuri, penjahat cyber dapat menghubungi teman-teman atau keluarga Anda. Nantinya mereka akan dapat berpura-pura sebagai Anda dan meminta sejumlah uang karena mengalami kecelakaan atau sedang bermasalah dengan polisi. Nominal uang yang akan diminta lalu ditransfer ke rekening yang diberikan pelaku untuk melepas masalah yang sedang Anda alami. Pencegahan pencurian data. Beberapa tips untuk pencegahan pencurian data, yaitu yang pertama, tidak asal mengklik iklan yang muncul. Pada saat pengguna berselancar di internet, biasanya sering muncul iklan-iklan. Dalam hal ini diharapkan pengguna dapat berhati-hati dengan tidak asal membuka iklan tersebut. Yang kedua, yaitu perangkat yang digunakan aman dari virus. Pastikan perangkat Anda terbebas dari virus yang berbahaya. Contoh virus yang berbahaya bagi perangkat belakangan ini menjadi masalah di beberapa negara adalah virus malware. Jika perlu, pasang aplikasi antivirus yang resmi pada perangkat yang Anda gunakan. Yang selanjutnya itu tidak mengunggah foto data pribadi di media sosial. Jangan sembarangan mengunggah foto data pribadi pada media sosial karena ini dapat menyebabkan pencurian data. Dapat dilakukan dengan mudah, seperti foto KTP, kartu keluarga, SIM, atau yang lainnya. Yang selanjutnya, hindari menyimpan kata sandi secara otomatis pada perangkat. Biasanya karena tidak mau repot dan ingin cepat dalam keluar masuk akun, pengguna menyimpan kata sandi pada perangkat agar menghemat waktu. Tapi hal ini dapat menyebabkan akun Anda terambil alih dan dicuri datanya jika ada orang yang tahu, apalagi pada perangkat umum seperti komputer di warung internet atau warnet. Yang selanjutnya, aktifkan autentifikasi 2 langkah. Autentifikasi 2 langkah merupakan langkah verifikasi tambahan untuk masuk ke akun. Salah satu autentifikasi 2 langkah yang paling sering digunakan adalah kode OTP yang dikirim melalui SMS atau telepon, mau juga melalui email. Yang selanjutnya itu jangan gunakan password tanggal lahir atau password yang terlalu mudah. Biasanya platform online menganjurkan agar pengguna memiliki password yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, huruf kapital, dan simbol. Hal ini agar password tidak bisa ditebak dengan mudah. Sebaliknya, password dengan kombinasi angka yang terlalu mudah seperti 1111 atau 123456 atau berisi angka tanggal lahir sangat mudah ditebak. Selain memilih password yang tidak terlalu mudah, jangan lupa untuk mengganti password secara berkala. Untuk selanjutnya, contoh kasus akan dijelaskan oleh Dara. Untuk contoh kasusnya, baru-baru ini berbagai media melaporkan bahwa aplikasi Zoom tidak aman dan memiliki celah keamanan. Ribuan video rekaman bocor di internet termasuk pertemuan virtual yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi penting oleh Tekno.com tahun 2020. Sistem keamanan yang digunakan mengandalkan protokol Transport Layer Security atau TLS yang banyak meragukan bahwa Zoom tidak melakukan enkripsi end-to-end untuk panggilan video. Beberapa celah keamanan Zoom adalah melakukan share data pengguna dengan Facebook. Zoom tidak pernah menyadari bahwa ke depan dengan hitungan minggu, setiap orang akan secara tiba-tiba akan belajar, bekerja, dan bersosialisasi dari rumah. Sesungguhnya Zoom tidak memiliki fitur keamanan end-to-end untuk pengguna. Oleh Budiansyah 2020, Inyanger 2020, hanya mengelola dan menyimpan semua kunci enkripsi data pengguna serta infrastruktur menggunakan cloud. Oleh karena itu, data tidak mampu terlindungi secara maksimal oleh standar tahun 2020. Berikut adalah contoh berita mengenai Zoom dengan judul "Kacau 530.000 data akun Zoom dijual hacker di dark web". Laporan Tom Webb pada bulan April tahun 2020 mengungkapkan bahwa lebih dari 500.000 akun Zoom yang diperjualbelikan di dark web atau pasar gelap dunia maya yang disebabkan adanya pencurian kata sandi dan nama pengguna, serta peneliti Kaspersky mengatakan telah menemukan lebih dari 500 dokumen mencurigakan yang meniru Zoom serta mengandung adware maupun malware. Dikutip dari legalrealindonesia.com 2020. Untuk contoh kasus lainnya, yaitu dari Camati.com, dilaporkan telah mengalami pencurian data pengguna. Informasi ini diketahui dari laman Bleeping Komputer beberapa waktu lalu.
Dari laporan itu disebut hacker yang belum diketahui identitasnya mampu mencuri sejumlah informasi penting tentang pengguna Cermati.com. Total ada sekitar 2,9 juta data akun yang berhasil dibobol. Berikut adalah contoh berita dari Cermati.com di mana judulnya 2,9 juta data pengguna Cermati.com dikabarkan dicuri hacker. Menyusul temuan tersebut, Cermati.com segera mengirimkan email pada para penggunanya. Lewat email tersebut, perusahaan mengungkapkan kondisi yang terjadi saat ini dan menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil. Perusahaan juga melakukan sejumlah langkah penanganan untuk meningkatkan keamanan sistem. Sebagai langkah pertama, Cermati.com melakukan investigasi dan menghapus akses tidak sah untuk memastikan data pengguna tetap terjaga. Lalu, perusahaan juga sudah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk melakukan investigasi sekaligus berdiskusi untuk mengambil langkah yang tepat dalam memastikan keamanan dan perlindungan terhadap data pengguna. Ketiga, bekerja sama dengan ahli keamanan informasi eksternal independen untuk membantu meningkatkan keamanan Cermati.com secara menyeluruh. Lalu, pengguna Cermati.com juga diwajibkan melakukan two-factor authentication ketika login untuk mencegah akses yang tidak seharusnya pada akun terkait. Terakhir, pengguna juga diimbau untuk menjalankan langkah pengamanan secara berkala. Dikutip dari CNBC Indonesia. Hukum pencurian data. Pada pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik atau Permenkominfo 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kriteria data pribadi dapat dilihat dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi, data perseorangan meliputi nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal bulan tahun lahir, golongan darah, agama atau kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran atau surat kena lahir, nomor akta kelahiran atau nomor surat kena lahir, kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah, nomor akta perkawinan atau buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian atau surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Sanksi pencurian data pribadi. Sayangnya, seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi tidak ada yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian data pribadi. Meski demikian, saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sedang dalam proses pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perlindungan data pribadi. RUU ini telah menjadi prioritas oleh DPR agar segera disahkan menjadi undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Permenkominfo 20 tahun 2016 sendiri hanya memuat sanksi administratif bagi seorang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan atau pengumuman di situs dalam jaringan atau website online. Langkah yang dapat dilakukan korban. Sebaliknya, masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya sebagai korban dan tindak pencurian data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU 19 tahun 2016, pasal 26 ayat 1 dan 2 UU 19 tahun 2016 menegaskan sebagai berikut. Pada pasal 26, yang pertama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang kedua, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan pasal 26 ayat 1 UU ITE kemudian menguraikan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy right. Hak pribadi yang mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Yang kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Yang ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Gugatan kerugian ini juga ditegaskan kembali pengaturannya dalam pasal 32 Permenkominfo 20 tahun 2016. Yang pertama, dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya, belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Yang kedua, gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menggunakan data pribadi tanpa izin berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pasal ini berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih.